warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga selamat siang pada Pak Arif. Perkenalkan, nama saya Ivana Atalia Chandraning Tias dengan NIM akhir 0039. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan hasil pembuatan media pembelajaran berbasis website dengan materi komunikasi di tempat kerja yang sudah saya buat. Nah, untuk masuk ke laman selanjutnya, teman-teman kita bisa klik Let's Start di sini. Lalu akan menghubungkan kita dengan laman selanjutnya, yaitu laman home. Nah, pada laman home ini terdapat 5 bagian, yaitu bagian pertama ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, lalu yang kedua ada materi, yang ketiga ada video pembelajaran, yang keempat ada assessment, dan yang terakhir ada profile. Nah, kita bisa langsung saja mengklik bagian yang mau kita tuju di sini karena sudah saya sambungkan ke masing-masing bagiannya. Kita langsung saja klik di sini untuk menuju ke laman capaian pembelajaran. Bisa kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan juga alur tujuan pembelajaran yang sudah saya buat. Untuk alur tujuan pembelajarannya ini sudah saya buat melalui tabel, dan di sini juga sudah saya pisah sesuai dengan subbabnya masing-masing. Di sini jadi ada 5 alur tujuan pembelajaran. Bisa kita baca di sini capaian pembelajarannya itu pada akhir fase F peserta didik mampu menerapkan prosedur berkomunikasi lisan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya, baik melalui telepon maupun secara langsung dengan kolega atau pelanggan, serta mengelola informasi di tempat kerja. Nah, untuk menuju ke laman selanjutnya, itu sudah saya sediakan next button yang bisa kita pencet dan juga nantinya kita bisa langsung menuju ke laman selanjutnya. Nah, laman selanjutnya itu materi, dan materinya ini terdapat 5 subbab. Yang pertama itu ada komunikasi lisan di tempat kerja, yang kedua ada komunikasi di tempat kerja menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing, yang ketiga ada komunikasi melalui telepon di lingkungan kerja, dan yang keempat ada komunikasi tatap muka dengan kolega dan pelanggan, dan terakhir ada pengelolaan informasi di tempat kerja. Nah, di sini itu ada icon yang kalau misalnya kita pencet itu bakal mengarahkan kita ke Google Drive yang nantinya itu berisi modul pembelajarannya. Nah, langsung saja kita klik icon pertama ini. Website tadi langsung mengarahkan kita ke Google Drive yang dimana nanti juga para peserta didik dan teman-teman juga bisa mendownloadnya di sini, jadi nantinya bisa digunakan untuk pembelajaran secara offline. Nah, untuk modul pembelajarannya ini materi pertama tadi ini ada pengertian, ada juga etika dan sikap dalam komunikasi lisan, lalu ada juga bagian prosedur, ada pula hambatan dalam komunikasi lisan dan juga cara mengatasinya, dan terakhir ada contoh komunikasi lisan di tempat kerja. Materi keempat bisa kita klik ikonnya di sini. Masih tetap sama, akan mengarahkan kita ke Google Drive. Nah, untuk modul ini berisikan pengertiannya, lalu ada juga etika berkomunikasi di tempat kerja. Ini ada contoh-contoh penggunaannya. Lalu ada juga cara mengemukakan pendapat secara efektif, harus apa-apa saja. Kita akan klik button next ini lagi untuk menuju ke laman selanjutnya, bisa kita klik. Nah, laman selanjutnya itu adalah video pembelajaran. Jadi untuk video pembelajarannya ini, masing-masing materi, masing-masing subbab ini berisikan satu video pembelajaran yang sudah saya tautkan langsung kepada aplikasi YouTube. Jadi nanti teman-teman ini secara mudah akan bisa kita play saja lewat website ini tanpa harus menuju aplikasi YouTube. Jadi kita bisa langsung klik saja play, nanti video bisa langsung terputar. Dan mungkin teman-teman juga bisa kita pencet full screen agar menontonnya ini bisa lebih jelas. Nah, lalu next, ini nanti teman-teman bisa akses untuk video-videonya. Next, kita akan pencet next button lagi untuk ke assessment. Nah, untuk assessment ini, masing-masing subbab ini berisikan satu assessment. Jadi terdapat 5 assessment di dalam pembelajaran yang sudah saya buat ini. Yang pertama bisa kita klik. Ini menggunakan aplikasi Wayground yang bisa langsung kita mainkan juga. Dan ini merupakan pilihan ganda. Selanjutnya bisa kita menuju ke quiz yang kedua. Menggunakan quiz Genially, bisa kita pencet start. Dan ini dalam bahasa Inggris juga, jadi teman-teman juga bisa sekaligus belajar cara berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jawabannya bisa kita klik, lalu kita klik send. Lalu kita bisa langsung klik quiz ketiga.
Ini menggunakan Quizizz, yaitu sebuah website yang nantinya ini kuisnya akan berbentuk game seperti ini. Nah, untuk kuisnya nanti karakternya ini bisa langsung kita play saja. Kita pencet terlebih dahulu, lalu bisa kita gerakan. Nah, ini nanti langsung menuju ke pertanyaan pertama. Kita klik, lalu kita submit. Lalu bisa kita mainkan lagi. Selain yes no questions, di sini juga saya menyediakan soal uraian. Selanjutnya menuju ke kuis yang keempat, yaitu kuis menggunakan Gform yang merupakan soal uraian. Nah, menuju kuis yang akhir, bisa kita klik icon di sini. Nanti akan menghubungkan kita ke kuis terakhir menggunakan website Educaplay. Di sini bisa kita mulai. Ini merupakan kuis dengan bentuk menjodohkan atau menghubungkan. Jadi di sini bisa kita klik untuk bagian peran pegawai administrasi, bisa kita cari jawabannya di sini. Kita coba yang ini, bisa langsung kita hubungkan saja. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Yang terakhir merupakan laman yang akan menunjukkan kepada profil saya sendiri. Nah, untuk nantinya jika teman-teman ingin ke laman sebelumnya, itu kita bisa klik ini previous button, nantinya akan mengarahkan kita ke laman-laman sebelumnya. Lalu ada juga home button yang akan mengarahkan kita langsung kepada laman home. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Arif dan juga rekan-rekan sekalian mengenai hasil dari media pembelajaran berbasis website yang sudah saya buat menggunakan Canva Site. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga berharap agar website ini juga bisa digunakan sebagai pembelajaran para peserta didik dan juga rekan-rekan sekalian yang ingin mengetahui lebih lanjut soal komunikasi di tempat kerja. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.